datangnya kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya selamanya kasih setianya. Sepi banget ya ini ya, sepi, ya ampun. Ini kok cuma berdua ini. Tadi yang satu kemana ya? Ketinggalan. Siapa tuh ini sebenarnya satu lagi nih? Coba sekali lagi, mungkin belum dengar. Kok malah yang datang beda ini. Loh. Ada apa ini? Salam teman-teman. Gimana nih kabarnya semuanya, everybody? Ya, lama tidak berjumpa nih dengan teman-teman semua. Kok sepi banget tuh ini, ya ampun. Kita kayak ngomongan sendiri. Iya nih. Shalom semuanya. Iya. Sekitar 50 orang kan. Kita malam ini 50 orang. Banyak Tuhan sekali. Banyak ya Mas ya. Aduh, saya lupa ini semuanya siapa saja ya. Lama gak ketemu ya ini ya. Iya. Tapi ini kok kayaknya nggak enak banget ya kalau kita di depan udah nggak ada siapa-siapa nih. Teman-teman yuk maju yuk. Kondisi dulu ya. Yuk maju. Loh kok kursinya malah kursinya Mas. Orangnya saja Mas. Orangnya maksudnya orangnya pindah bukan ke kursinya. depan sini loh teman-teman. Ayo kita nggak akan mulai loh ini nanti kalau nggak maju. Yo. Ayo mas ganteng bertiga ini yuk kita maju ke depan yuk Mas. Iya. Anu ya, biasanya harus dikejar-kejar gitu ya. Iya, harus dikejar. Terus. Wah, nanggung banget ya Mas. Iya, kurang satu sekalian itu. Ya Mas. Halo semuanya, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sebentar. Itu loh kok bertiga itu gimana? Ini loh masih kosong. Ayo geser sini loh, kita kan harus menjadi satu. Loh. Di sini loh, ini kosong. Ayo Mas Adi menjadi contoh Mas Adi. Ayo Mas Adi, Mas Dwiki kita menunggumu loh ini. Ini gimana ya Mas Adi ini kayak orangnya tuh spesial gitu loh. Spesial, unik Gak ada yang apa gantiin bisa nggak? The one and only, Mas Adi. Gimana nih teman-teman? Kabarnya lagi. Iya. Saya tanya lagi, kabarnya gimana? Enggak, udah berapa bulan Mas ketemu? 4 lebih. Dari Maret ya ini ya kita ya sudah. Setelah pergab kita nggak bertemu lagi ini. Februari sekali. Iya. Masih kenal apa enggak ya? Coba tes dulu Mas. Siapa itu sebelahnya siapa? Coba, Ayo. Sebelahnya. Yang belakang itu siapa? Lah itu ya. Lah ya. Coba kalau semisal kita masih
apa lupa sama teman-teman gimana ya enaknya? Enaknya kita mau kenalan lagi atau gimana ini Mas? Kenalan dengan cara yang unik. Boleh. Boleh. Pakai Gimana lagu. itu, Mas? Gimana Mas, tuh, Mbak? Gimana tadi? Yang aku itu loh Mas panggil nama. Apa kita mau nyanyi dulu? Boleh. Mana toh? Supaya kita lebih saling mengasihi satu sama lain ya, meskipun nggak bertemu, kita tetap harus mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Kita mau sama-sama ujikan. Iya, apa ayo? Ya, aku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya teman-teman, biar lebih semangat lagi kita bangkit berdiri. Masih kayak orang baru gitu loh. Iya. Udah kita udah kenal lama nggak sih ini? Ayo, siapa mungkin lupa ya sama teman-temannya. Cuman gara-gara terpisahkan berapa bulan saja. Berapa ini? Kalau kita ngitung dari Maret. Tapi ya enggak sih, ketemu terus sih kita. Mungkin berpisah membuat kita asing. Iya. Gimana kalau enaknya kita main game dulu, Mas? Boleh? Manut aku. Manutan senangannya. Mau main gimana nih Mas? Gimana Mas? Kita mau main tebak, ya enggak tebak sih. Masih ingatkah aku? Iya. Jadi kita main gamesnya nanti kita panggil nama. Jadi kayak contoh Mas. Contoh dulu contoh. Yo. Halo, apa kabar teman? Ayo. Aku. Alah, langsung aja. Itu Mas. Langsung Halo, aja lah. apa kabar teman? Jadi nanti kita main gamenya. Contoh nih ya, untuk mengingat. Jadi teman-teman nanti sekelilingnya diingat-ingat dulu nama-namanya siapa. Barangkali ada yang lupa. Lo malah kenalan sih. Kesia malah kenalan sih. Lo malah ada bisik-bisik. Jadi lali Mas, seneng sama Mas. Jadi kita mau main game masih ingatkah aku? Contoh. Nanti Mas Johan bilang gimana tadi pertamanya? Halo. Oh iya. Halo. Johan Vanu Vina dan seterusnya. Dan nanti tanpa tengok-tengok Ya, langsung aja. Ya berarti ya. Nanti akan tertangkap siapa yang lupa. Mulai dari mana Mas? Ulangi. Duh, ini gimana ini? Yang saya. Cepet ya ini ya, cepet. Ini saya ngucapin semuanya Mas. Iya. Jadi Johan Vanu Vina. Gitu. Ya, betul. Iya. Terus Johan Vanu Vina siapa? Terus ya, itu. Johan Vanu Vina yang lain. Ada gitu. dia kan tuh Mas. Dan seterusnya. Iya iki. Oke, kita coba dulu ya Mas. Ini coba dulu dari Mas Johan. Langsung ya siap ya. Langsung siap. Yang ketunjuk harus konsentrasi. Saya tunjuk jalannya muter ke kanan ya. Kanan apa kiri? Pokoknya yang bebas. Dia yang nunjuk. Bebas ya? Oke. Nanti nunjuk temennya ya. Oke, boleh. Oke. Dari kita dulu aja Mas. Oke.
Kita mulai ya. Percobaan pertama. Konsentrasi. Ayo. Lagi tak kira meh nyanyi ya. Lagi ngene. Aku ngabani kowe. Oh iya. Mas. Johan. Yo kamu Dong nyelok ini. panggilan. Johan Mau nunjuk Vanu. siapa? Oke. Johan Vanu Vina. Johan Vanu Vina Regina. Boleh acak ya teman-teman? Boleh acak biar matiin temennya gitu loh. Jangan baik-baik. Ayo kok Kesha belum disebut sendiri. Ayo. Gagal Anda baru pertama. Berarti Masa gamenya ini namanya buat Kesia sendiri? sendiri. Gamenya buat Kesia sendiri aja. Saya masih ingatkah saya? Lupakan Nama diri saya sendiri. lupa. Oke gitu ya teman-teman, udah paham kan? Ya, Oke, kita mau ulang coba lagi. mulai ya. Ayo Mas Johan. Ayo dimulai dari sekarang. Johan Vanu. Johan Vanu Vina. Langsung sini. Dua, Ayo, 5, 1, 4, 2, 3, 4. dua. 1. Ya, Salah, salah Mas. Sudah salah. Ayo maju Yuk, ke maju depan. dulu. Ayo maju ke depan. Kamu salah. Sini, sini. Sini. Ya, Yaudah, nggak kasih bisa, kesempatan nggak bisa, sekali nggak lagi bisa. nggak ini Mas? Gimana? Sekali lagi apa? Ya udah sekali lagi aja. Oke, kasih Ini kesempatan. kesempatan terakhir bagimu. Yo. Ya. Salah, salah. Ayo maju ke depan kamu. Ya kita dapat satu mangsa. Ya, kita dapat satu, Mas. Dapat satu Berdiri mangsa sini dulu. yuk. Kita Ulang mulai lagi, Mas Johan. dari Kita siapa? cari satu mangsa lagi aja. Oke, 2, boleh. Mas Johan mulai. Johan Dwiki. Johan Budi Eki Vina Afek. Ayo. Ayo Dapat maju ke satu depan. lagi. Ayo maju ke depan. Ayo maju ke depan. Kesempatan terakhir sudah habis. Ayo maju ke depan. Nanya Oke, diapain sudah ini, dapat Mas? 2 mangsa. Nanya kita suruh apa Di ini? tengah, Mas? di tengah, Mbak. Tengah, Mbak. Coba di tengah dulu. Monggo di tengah dulu. Enaknya suruh ngapain ini, Mbak? Suruh ngapain ya ini ya? Suruh goyang TikTok. Suka ya goyang TikTok ya? Suruh apa nih, Mas Vanu? Suruh apa ya? Suruh Apa? Baju apa? putih ini kayaknya sering Kita suruh TikTokan. gitu lagi. Untuk apa kita bermain? Suruh ngapain ini, Mas? Jangan nangis loh, Mbak. Malah nangis. Enggak, tak gigit nanti. Apa kasih pertanyaan aja, Mas? Oke, boleh kasih pertanyaan Mas Vanu. Monggo. Pertanyaannya gimana, Mas? Oh, Pertanyaan. aku ada satu. Gimana? Jadi, clue-nya ya nggak bisa jawab, enaknya suruh pulang aja nanti ya. Ya, suruh pulang. Gagal pulang. Gagal pulang. Jadi jawablah pertanyaan ini. Jika gagal, Anda silahkan pulang. Pintu keluar sudah terbuka. Ada satu pertanyaan. Clue-nya itu Upin sama Ipin itu kembar. Pin Jadi dan Ipin kembar. kembar. Dia selalu bersama kapanpun dan dimanapun. Nah, Upin sama Ipin sukanya pergi ke
ke pasar. Salah. Oh ya Sarimin Mas. Iya. Upin sama Ipin suka pergi ke sanggar, Sanggar. tapi tidak suka pergi ke pasar. Nah, Upin Ipin itu kesukaannya banyak sekali. Coba tebak, kesukaannya apa lagi? Soalnya tahu banget ya Mas ya. Iya. Enggak paham ya? Jadi kesukaan Upin Ipin selain ke sanggar dan ke pasar. Iya. Gitu Mas? Mm-mm. Iya. Boleh call a friend apa? Boleh call friend nggak ini? Gimana Ya, ada Boleh pilihannya. siapa yang mau call? Iya. Ah. Mulai bingung. 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 Pasar, Ya, sanggar. enggak bisa, Mas. Siapa yang mau jawab duluan? Kesia kayaknya tahu ini. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang tahu, Ya, bisa membantu. salah. Upin Ipin suka pergi ke panggung. Oh, panggung loh. Sanggar. Tapi tidak suka pergi ke pasar. Cluenya Upin Ipin itu kembar. Selalu bersama kapanpun dan dimanapun. Iya. Ayo bingung ora. Aku malah bingung dulu tuh, Mas. Kok Mbak Niko bisa, bisa? Mas? Jadi tidak suka pergi ke pasar. ke pasar, Ya. Tapi suka pergi ke sanggar. tapi suka pergi ke sanggar. Nah. Cluenya Upin Ipin selalu bersama kapanpun dan dimanapun. Ini kayaknya Kesia tahu nih. Kesia tahu? Nih, kita mau wawancara dulu ya. Apa Mbak jawabannya? Lo kok nggak tahu gimana ini? Katanya tahu. Oke, ternyata salah semua ya. Ini. gimana nih, Mas? Apa Coba nanti? Coba lagi. dijelasin dulu nggak? Upin Ipin suka ke panggung. Suka naik panggung. Tapi Upin Ipin nggak suka apa ya? Pergi ke pasar. Bentar. Upin Ipin suka naik panggung. Tapi nggak suka kalau cuma diem-diem di belakang aja. Ini hanya orang-orang cerdas ya kayak yang bisa jawab ya. Apa mungkin saya terlalu cerdas? Oh, gue masih unik, Mas. Upin Ipin suka ke sanggar, tidak suka ke pasar. Terus ada lagi Upin Ipin suka naik panggung nih, nggak suka kalau diem-diem aja di belakang. Carilah Tanya kesukaan Upin pertanyaannya. Ipin. Carilah kesukaan Upin Ipin. Upin Ipin suka mainin bel, tapi nggak suka kalau cuma lonceng. Wah, ranya ndak kabeh ki Mas ki. Nggak paham ya? Oh, Pak Pendeta juga nggak paham ini. Ah, ya udah Mas. Menyerah ya? Ya udah Mbak. Menyerah. Coba dijelasin. Justru tahu. Coba jawab dulu ndak apa-apa. Apa? Ya, Upin Ipin tadi suka naik panggung, tapi nggak suka kalau cuma diam-diam di belakang. Carilah kesukaan Upin Ipin yang lainnya. Anu, Mas. Aku jawab ya. Apa, Mas? Gimana? Menaiki panggung. Salah. Malah balik takon ya? Iya, kok malah balik nanya lagi ya? Oh ya, kita. Kesukaan Upin Ipin yang lain. Kok nggak ada yang bisa ya? Malah aku jam Menyerah belum. ini kayaknya menyerah. Iya. Anu, Coba dijelasin dulu Mas jawabannya gimana itu Mas. Ya udah langsung aja ya. Jadi kan tadi cluenya Upin Ipin tuh selalu bersama kapanpun dan dimanapun. Jadi Upin Ipin suka ke sanggar. Nah itu kan G-nya double tuh, berdempetan. Nah, naik panggung kan G-nya juga dempet. Jadi huruf konsonan atau huruf apapun yang dempet itu benar. Jadi seperti itu teman-teman. Kita mau beri tepuk tangan kepada teman-teman. tepuk tangan Boleh kembali. untuk teman. Sudah lumayan ya, udah menanggung malu berapa lama ini tadi? Mungkin enggak malu, Mas. Oh iya. Kalau di sini dengerin pertanyaanmu ya konslet tok, Mas. Ternyata saya tadi mikir sia-sia.
Ya udah teman-teman boleh duduk lagi. Kita nanya duduk nih, Bang. Berdiri aja sekalian. Ya, teman-teman malam ini kita mau merayakan menyambut Natal ya, Menyambut tepatnya Natal, ya. menyambut Natal untuk Tahun 2020 2020 ini. Jadi kita adakan offline sama online. Nah, yang offline ini belum bisa siapa ya? Iya, ini kita tadi juga belum kenalan ya kayaknya ya. Tapi kayaknya udah pada kenal. Udah pada kenal. Udah pada Ini nggak usah aja ya. Langsung saja. Ya udah, sebelum kita mau masuk ke ibadah kita malam hari ini, mari kita siapkan hati kita teman-teman. Kita mau angkat satu pujian. Engkaulah Tuhan. Setiap waktu Yesus kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat
Mari teman-teman kita siapkan hati kita mau kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, kita mau lepas di hadapan Tuhan. Kalau lama ini kiranya kita mungkin jauh dari Tuhan, kita sudah jarang ketemu sama Tuhan. Mari kita datang, kita mau minta ampun sama Tuhan, kita cerita sama Tuhan apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi keluh kita terbuka sama Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk malam hari ini yang luar biasa Tuhan. Ada izin di tempat ini Tuhan, meskipun masih dalam keadaan pandemi, kami juga bersyukur Tuhan kami mengucap syukur kami boleh menyambut kehadiran-Mu, kelahiran-Mu Tuhan pada bulan ini. Kami sungguh bersyukur cita, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan berkat-Mu Tuhan. Saat ini Bapak kami minta Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melingkupi kami, menyertai jalannya persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan, sehingga kami boleh pulang menerima berkat daripada Engkau, menerima firman-Mu Tuhan, untuk boleh kami bawa menjalani setiap kehidupan kami hingga tahun-tahun yang berikutnya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Hanya jalan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini kita jadi Oke. Ngomong-ngomong nih Mbak, tema kita hari ini apa sih Mbak? Kita tanya dulu teman-teman ya, kira-kira ada yang tahu nggak ya ini ya? Coba bisa coba siapa yang tahu tema kita ini? Kira-kira apa sih? Nggak ada yang tahu. Atau malu-malu? Ya, tema kita malam hari ini adalah merah. Merah semua. Itu tema baju Berani itu Mas. ya? Kita selalu berani. Apa Mas, tema kita pada malam hari ini? Tema kita pada hari ini adalah Masihkah Natal? Tanda tanya loh Mas. Tapi tanda tanya. Nah, masalahnya ini kita bertanya pada siapa? Kalau menurut Mas Jola sendiri? Gua. Yakin kamu tanya aku? Iya. Kayak gimana sih kita tema kita ini? Natal. Masihkah Natal? Masih. Ya masih. Oh ya masih gitu ya Mas. Lah besok Ya itu menurut saya Mas. Kalau menurut Anda? Ya kalau menurut saya sih ini kan apa yang lagi viral kan bumi ini kan viral. Kita bisa kumpul-kumpul lagi, nggak bisa gimana persekutuan kayak biasanya gitu Mas. Jadi yang dirasakan tuh kayak kurang, kalau aku sendiri kurang kayak menghayati kehadiran Tuhan. Jadi apalagi kan besok Natal nih, ya, lahiran Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau aku ya belum sepenuhnya gimana ya, sungguh-sungguh menghidupi lah kayak gimana sih Yesus itu. Belum bisa memaknai ya, maksudnya masih belum sempurna memaknai kelahiran Yesus itu ya. Ya kayak juga yang di kehidupan sehari-hari kita kayak gimana gitu, kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita kayak gimana, dan itu belum saya dapatkan. Nah pada malam hari ini kita juga mau belajar ya teman-teman, dari tema Masihkah Natal itu kita mau sama-sama memaknai bagaimana kita menyambut kehadiran Tuhan Yesus melalui kelahirannya sebagai juru selamat kita di dunia ini. Enaknya kita langsung panggil aja nih. Iya bisa ini. Masalahnya pembicara kita malam hari ini ada yang tahu teman-teman? Nah itu udah bicara Siapa sendiri ini? langsung.
Unik ya ini. Unik. Yuk kita langsung anu aja ya, panggil aja ya. Ya, tadi katanya manggilnya harus pakai satu Pakai panggilan khusus ya katanya ya. Heeh. Coba. Mas Eta. Lah kok Lu tadi gitu soalnya. ke suku Indian kok. Ya, shalom Pak. Salam Monggo Bapak. Mas Eta. Bagaimana kabarnya Pak Eta? Saya di sini aja. Kayak formasi kita biasanya tuh loh Mas. Apa? Kayak formasi kita Oh, iya. biasanya. Ini kayak Susan gitu ya. Oh, boneka. Bisa Oke. ngomong nanti. Ini ada apa tuh? Rame-rame ya Pak. Rame banget. Beda ya kayak kemarin-kemarin beda. Beda. Iya. Kita nggak ada siapa-siapa ya. Iya, biasanya tidak ada siapa-siapa sekarang banyak sekali. Biasanya ada Vina di depan ya gini-gini. Iya. Sekarang Vina di sini. Iya, Sekarang banyak masker ya. banyak masker, banyak merah-merah. Baju merah-merah semua ini bukan partai ya, aman ya? Bukan. Aman ya. Oke. Kayak gitu. Nah, dengan pengkaderan partai atau gimana? Jangan. Enggak ya. Enggak, Oke. bukan. Enggak. Ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua ya. Puji Tuhan. Lama tidak bertemu kayak Oh. glow up ya, glow up. Wah, glow up. Ada yang merasa ganteng nggak ini? Saya Saya. Wah, Mas Bayu di belakang merasa ganteng ya? selalu. Gantengnya paling Oh. Senang ya Pak ya bisa kumpul-kumpul lagi ya? senang sekali Pak. Senang sekali, oke. Meskipun dibatasi tapi kita tetap bisa bersekutu bersama. Benar, wajahnya sudah beda-beda setelah 9 bulan di rumah gitu toh. Ya tapi kayak ada kecewanya sih Mas. Kenapa? Kayak nggak bisa lihat muka sepenuhnya, nggak bisa lihat mukanya Mbak Nika sepenuhnya gitu loh, tertutup masker gitu loh. Kok Mbak Nike tok? Kalau kamu nggak usah. Ya, kita mau dengerin firman Tuhan. Atau enggak? Atau enggak? Pulang ya, habis ini ngapain pulang. kesini? Habis ini kita Ya, pulang. habis ini kita pulang. Cuma kumpul-kumpul tok. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kok mau aku ngekep boneka ya, apa-apa. Tapi nyaman. No. Nyaman. Yang ngekep boneka nyaman. Biasanya enggak pernah ngekep boneka. Oke. Daripada kita membahas boneka, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Kita mohon tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah memperkenankan kami untuk dapat bersekutu di mana kami menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama-sama berkumpul di GKJ Joyo Dringratan dengan segala keterbatasan atau sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang melalui Zoom aplikasi. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun teman-teman kami ini berada, seperti Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Tuhan yang baik, kami bersama-sama juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon dituntun oleh Roh Kudus, supaya kami dapat menghayati, kami dapat menerima, dan kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya tak pakai kacamata saya. Ben ketok pinter gitu ya. Ben ketok pinter, padahal ya jenius gitu kan. Oke. Ya, tadi sudah sedikit dibahas ya tema kita pada malam hari ini. Di sini ada yang membawa kitab suci mungkin atau aplikasi Alkitab. Persilahkan, yang penting tulisan di dalam aplikasi tersebut yang akan menuntun kita menerima kebenaran firman Tuhan. Tema dan bacaan yang diberikan untuk saya itu dari Lukas. Bener nggak Mbak? Lukas ayat berapa sih Mbak? Lukas, di dalam Lukas, sudah ketemu ya Injil Lukas semuanya ya. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 10 sampai 20. Lukas pasal 2, ayat 10 sampai ayat yang ke-20.
saya akan membacakan ayat yang ke-10, 11, dan ayat yang ke-20. Langsung saja, yang itu akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Ayat 10, 11, dan ayat yang ke-20 saya akan membacakannya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Ini suaranya agak digede-gedein ya. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Oke, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita saat ini sedang berada di dalam masa situasi pandemi tentunya, atau karena virus corona sudah menyebar dengan begitu cepat di bangsa kita, bahkan di seluruh dunia. Dan itu semua mengakibatkan mau tidak mau kita ada yang namanya new normal ya. Semuanya dari kebiasaan-kebiasaan yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang sudah sering kita lakukan, kita dituntut untuk melakukan kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru, seperti contoh pada malam hari ini, teman-teman di studio, wah studio ya, biar agak keren sih itu kan. Teman-teman di studio TV, channel YouTube GKJ Jawa Tingkatan semuanya, datang-datang mungkin sudah pakai lipstik tapi dipakein masker gitu kan. Ada ya pakai lipstik, ada yang pakai lipstik? Kok sing ngacung sing lanang-lanang, ada yang pakai lipstik ya? Baik, yang cowok-cowok jangan-jangan pakai lipstik nih, tapi rakyat tok. Ya sudah pakai sudah dandan semingkar rupa, kemudian harus pakai masker, duduk juga berjarak, ini jaraknya sekitar 250 meter juga. Kayak jarak omahku ning nggone polsek ngono ya, 250. Oke, semuanya tampilannya berbeda teman-teman di masa pandemi ini, dan kita memang harus menjalankan protokol kesehatan yang seperti itu. Dan banyak sekali orang-orang atau teman-teman bahkan kita sendiri yang merasakan dampak adanya pandemi di sepanjang tahun 2020 ini, dari awal tahun hingga sekarang tidak terasa sudah bulan Desember kan, seperti itu. Nah, banyak yang merasakan bingung, banyak yang merasakan khawatir, banyak juga yang merasakan cemas, takut kemana-mana. Mungkin ada beberapa mal yang membatasi jumlah atau batas maksimum atau batas minimum bisa berkunjung ke mal, atau bahkan ada yang gereja yang menghimbau supaya batas minimum dan batas maksimumnya juga ada. Ini adalah keadaan kita sekarang. Dan melalui tema kita pada malam hari ini menjadi tema yang bagus, masihkah Natal? Setelah kita bersama-sama melihat, mendengarkan latar belakang yang sudah saya aturkan tadi. Dengan kondisi situasi yang semacam ini, masihkah kita Natal? Itu menjadi pertanyaan untuk kita semua. Mungkin di dalam hati teman-teman memiliki argumen atau pemikiran sendiri-sendiri. Masihkah aku Natal? Emang sejauh ini yang dibayangkan oleh teman-teman, Natalan itu yang seperti apa sih? Satu aja perwakilan dari Mas Johan atau Mas apa aku lali jenenge? Mas Anu. Sorry biasanya ketemu lali ngeblank grogi. Mas Panu, Mas Johan, menurut Natal sing mbok pikirkan itu kayak gimana sih? Ya, terima kasih. Oke. Mbak Vina, menurut panjenengan Natal yang biasa panjenengan itu bayangkan seperti apa sih Mbak Vina? Ini lo cepet langsung tes dulu. Penting jawab Natal yang saya. Kalau menurut saya, ini Natal ini kalau kita apa ya? Kalau dari perayaannya sendiri kita biasanya datang ke gereja ya Pak ya.
kita bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan Yesus, merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan kita bersama-sama beribadah, Pak. Bernun, intinya adalah ibadah bersama-sama gitu ya, secara komunal atau secara komunitas, secara bersama-sama seperti itu. Memang sering memang seperti itu yang biasa kita rasakan ya teman-teman. Biasanya berangkat ke gereja sama orang tua atau sama keluarga, kita berangkat bersama-sama kakak adik, Natalan bersama, bajunya baru-baru, biasanya pakai baju putih atau dress code yang ditentukan oleh gereja pada saat itu, tetapi hal tersebut mungkin belum bisa kita temui pada tahun 2020 ini, karena semuanya berjalan secara online di YouTube kesayangan Anda, seperti itu. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribernya sudah 600 juta berapa gitu loh Pak. 600 juta. Beri tepuk tangan untuk channel GKJ Jaya Diningrat di YouTube ini sudah ada 600 juta sekian itu, dan itu sangat luar biasa berkat Tuhan untuk GKJ Jaya Diningrat. Amin. Jangan lupa di subscribe ya. Ya, itu adalah hal yang kita temui sepanjang hari ini, dan bacaan kita pada malam hari ini di situ dikatakan konteksnya itu adalah malaikat yang mendatangi Maria dan juga para gembala pada saat itu. Nah, di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semuanya, ada kata-kata jangan takut di situ. Kalau panjenengan melihat ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Di situ ada kata-kata apa tadi? Jangan takut. Kata jangan takut ini konteksnya adalah jangan takut didatangi oleh para malaikat. Ya sapa sing ra wedi ya. Malam-malam capek-capek habis mengembalakan domba di padang rumput. Seperti itu kok tahu-tahu kita membayangkan ada putih-putih gitu kan. Ada putih-putih datang, oh sebelum masih tak, masa duduk ya. Masa putih. Tahu sendirilah ya seperti apa gitu kan. Ya. Ada malaikat datang putih-putih bersinar gitu ya, sapa sing ngrawedi kan. Maka dari itu kata-kata yang keluar oleh malaikat yang pertama kali, jangan takut. Jangan takut. Karena aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar. Konteksnya seperti itu, jangan takut kepada malaikat yang nampak pada saat itu. Tetapi jangan takut untuk kita di masa pandemi ini adalah jangan takut dengan masa pandemi ini. Ini saya coba untuk menggabungkan, jangan takut kepada para malaikat dan kita sekarang jangan takut kepada konteks masa pandemi sekarang. Kita memang tidak boleh takut dengan virus corona, tetapi kita harus berhati-hati dengan kondisi situasi yang ada zaman sekarang. Di sini jangan takut itu adalah konteks di mana kita sekarang masih ada di dalam masa pandemi. Menjadi pertanyaan, loh kok ora entuk wedi kenapa? Kenapa nggak boleh takut? Menjadi pertanyaan dulu teman-teman semua yang hadir di sini, takut nggak dengan pandemi? Takut. Saya tanya pada teman-teman semua yang hadir di tempat ini, semuanya takut atau tidak? Hah? Katanya sama saya tak. Apa iya? Oke. Jadi anteng loh. Kayak mos. Oh, kok sepanang banget gitu ya? Halo, mana suaranya? Hai. Ini suaranya masuk di Zoom nggak sih? Masuk ya? Oh, mantuk loh. Halo semuanya. Hai. Halo, hai. Halo, hai. Oke. Nah, aku lo rame gitu loh. Kan seneng loh. Nggak usah semaneng. Apa ndelok wajahku dari sepaneng gitu kan. Oke. Kita konteksnya zaman sekarang adalah konteks pandemi. Maka dari itu kita dihimbau oleh jangan takut di masa pandemi sekarang ini. Itu menjadi kunci yang pertama. Kenapa kita tidak boleh takut? Ini menjadi pertanyaan dasar untuk kita semua. Kenapa di masa pandemi ini, di masa yang serba terbatas, di mana banyak sekali protokol-protokol kesehatan yang harus dijalankan, mengapa kita tidak boleh takut
Saya mencoba untuk membaca di dalam ayat yang 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu konteks bacaannya pada malam hari ini. Di dalam konteks bacaan tersebut, malaikat memberitakan bahwa ada kesukaan besar yang akan datang. Itu artinya akan ada raja damai yang datang di tengah-tengah dunia ini. Itu kesukaan besar adalah berita bagi para, siapa tadi? Gembala pada saat itu. Itu konteksnya. Tetapi saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, di dalam konteks situasi pandemi COVID-19 ini, walaupun di dalam kondisi yang seperti ini, situasi yang seperti ini, yang sangat berdampak sekali kepada kita, kepada keluarga, kepada gereja, kepada bangsa dan negara, kepada kota Solo tentunya. Saat ini ada sukacita besar yang akan datang di tengah-tengah kehidupan kita. Ada sukacita yang besar. Kemudian, apakah gembala itu langsung percaya kepada si malaikat tersebut? Ketika memberitakan, Jo, kayak ono ojo khawatir, neng buri ono sego, pupu goreng, karondok, dadar, sambel. Tenang, Mas. Nah, misalnya kadang-kadang orang kan gitu, tenan rak, serius ki, opo iya, jangan-jangan ngapusi ki. Nah, kemudian itu yang terjadi di bacaan kita pada malam hari ini. Apakah mereka mengatakan, oh apa iya sih? Tanpa seperti itu, tanpa berpikir, apa iya, jangan-jangan bohong nih para malaikat nih, ayo ngapusi ki, mesti hoax ki, mesti prank ki, dan lain sebagainya. Wah, iwasi aku ado-ado tekan kono, kesel-kesel aku ninggal domba-dombaku di sini, ya bola, jenengan ngapusi ki, ayo. Ternyata tidak seperti itu. Apa yang terjadi? Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan benar menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Aku tadi ketemu dengan malaikat, bilang kalau di sini ada bayi yang dibungkus di dalam palungan. Bener, kan seperti itu. Jadi tanpa bertanya-tanya, tanpa berpikir panjang, si gembala itu langsung pergi dengan berjumpa bayi Yesus dan Maria dan Yusuf sedang ada di situ. Itu artinya apa, saudara-saudara? Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah mengucap saksi dusta. Tuhan tidak pernah ngeprank. Tuhan tidak pernah mengatakan hoax kepada semua orang. Di dalam ayat 10, 20 dikatakan, setelah para gembala itu benar-benar menemukan bayi Yesus dan Maria dan Yusuf di situ, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, apa dikatakan di ayat 20, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada para gembala tersebut. Sekali lagi, kunci yang kedua, Tuhan tidak pernah berbohong akan janji-janjinya. Tuhan tidak pernah sedikit pun akan meninggalkan kita, walaupun di masa-masa bingung, di masa-masa situasi pandemi sekarang ini. Jadi menjadi pertanyaan kembali, sido Natalan opo ora? Itu masih menjadi pertanyaan untuk kita. Masihkah Natal? Setelah bersama-sama kita sedikit membreakdown tadi tentang bacaan kita pada malam hari ini, kembali ke pertanyaan awal, masih Natalan atau tidak kita pada tahun ini? Apakah jadi Natalan? Why not? Kenapa tidak?
Kenapa kita tidak jadi Natalan? Walaupun di masa-masa pandemi, di masa-masa sulit seperti ini. Kita kembali dulu ke makna Natal deh. Makna Natal itu apa? Natal itu apa teman-teman semuanya? Apa kebangkitan Tuhan Yesus apa? Hah? Kelahiran Tuhan Yesus. Kita semuanya percaya, kita sedaya sarujuk. Nggih. Menawi dinten menatal menika dinten miyosipun Gusti Yesus Kristus. Lan sedaya pasamuan Kristen wonten saindenging jagat menika sedaya sami pitados menawi tanggal 20 Desember menika dinten Natal. Gitu ya. Semua orang percaya, semua orang Kristen percaya, baik itu Kristen Katolik dan Kristen Protestan, bahwa tanggal 25 Desember itu dipercaya sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya Natal itu adalah momen, saat, atau peristiwa di mana sekali lagi orang Kristen memperingati hari yang dipercaya itu adalah hari kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus lahir? Kenapa Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini? Kenapa Allah berkenan untuk hadir bersama dengan kita? Mengapa Allah berkenan untuk hadir di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan? Mengapa Allah berkenan hadir menjadi sama dengan manusia yang penuh dengan dosa, walaupun Yesus sendiri tidak berdosa? Kira-kira kenapa, Mas? Ada yang tahu? Nanti dapat sepeda. Ada yang tahu? Kenging menopo Gusti Allah lumantar Sang Kristus Yesus menika kersa rawuh wonten ing satengahing jagat menika. Because Sebenarnya memang pakai bahasa lain gitu nggih. enggak sih. Kenapa teman-teman? Kenapa Tuhan berkenan untuk bersama dengan kita? Bahkan menjadi sama dengan kita, beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Mengapa Allah berkenan dengan tengah-tengah kehidupan manusia yang penuh dengan keberdosaan ini? Kira-kira kenapa? Masa sih ra ngerti? Taulah, malu kali ya. Kayak pelajaran SD. Heeh. Bu, aku pernah SD sih. Oh, pernah. Masa ya lahir ceprot langsung S1 kuliah. Ya kira-kira mengapa Allah berkenan hadir di dalam diri Yesus Kristus? Yohanes 3 ayat 16. Iya, benar. Ya itu kuncinya itu. Mengapa Tuhan mau hadir di tengah-tengah dunia ini? Karena Allah cinta sama kamu. Selain Allah ada orang lain nggak yang cinta? Ada mungkin. Ya kita bahas yang lain ya. Oke, karena Allah cinta sama panjenengan semua. Karena Allah cinta dengan kita semuanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengkaruniakan anak yang tunggal Tuhan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kita yang menderita. Aku isinya nyanyi. Seperti itu. Jadi karena cinta itu Tuhan hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah wujud cinta. Maka dari itu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Menjadi pertanyaan, sampai detik ini, kalau Tuhan itu hadir karena cinta sama panjenengan, sampai detik ini panjenengan masih bisa merasakan cinta dari Tuhan enggak? Masih enggak? Itu pertanyaan logikanya seperti itu. Tuhan hadir di tengah dunia karena cinta. Sampai detik ini, panjenengan masih merasakan cinta dari Tuhan apa enggak? Masih? Setuju semuanya? Ada yang tidak setuju sampai hari ini tidak merasakan cinta dari Tuhan? Kita semuanya setuju. Kita semuanya satu hati, satu suara.
Kita semua masih dicintai oleh Tuhan sampai detik ini. Dan banyak sekali bukti kalau Tuhan itu cinta sama panjenengan, keluarga panjenengan, dan kita semuanya. Kalau Tuhan masih cinta, Tuhan masih sayang sama panjenengan dan saya, itu artinya dari kemarin, saat ini, dan sampai esok hari, kita itu menghayati lahirnya, keberadaan Sang Juru Damai, Tuhan Yesus Kristus. Sang Raja Damai itu lahir di dalam hati kita every day, saben dinten, setiap hari. Sang Juru Damai itu bersemayam di dalam diri kita, di dalam Roh Kudus, konsep Allah Tritunggal. Tanggal 25 Desember itu adalah momen di mana kita bisa bersama dengan orang Kristen seluruh dunia untuk menghayati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kedamaian yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu bisa kita rasakan setiap hari. Setiap hari kita bisa merasakan kehadiran atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, bukalah hati teman-teman. Mari kita membuka hati. Persilahkan dengan sangat amat baik Tuhan Yesus Kristus. Tatalah hati panjenengan dan saya, supaya Tuhan Yesus mau lahir di dalam hati kita masing-masing. Persilahkan Raja Damai itu berkuasa di dalam hati panjenengan masing-masing, supaya hati kita itu dikuasai oleh kedamaian. Supaya hati kita itu dikuasai oleh kedamaian. Susah teman-teman kalau di masa situasi pandemi seperti ini hati kita nggak damai, itu susah, serius. Meh ngomong-ngomong susah. Mau kemana-mana lah, dadak nganggo masker, males. Karena hati udah nggak damai dulu. Padahal itu penting. Dadak jaga jarak kenapa sih? Padahal aku juga sehat-sehat aja kok. Dan lain sebagainya. Itu karena tidak ada kedamaian dalam hati. Maka dari itu kunci yang ketiga teman-teman, di masa pandemi ini, biarkanlah kedamaian yang memerintah di dalam hati kita masing-masing. Mau tumindak, mau berkegiatan apapun, kalau hati kita damai, wih penak, serius. Pernah bertindak atau melakukan sesuatu tapi hati nggak damai? Pernah? Wih kemerungsung rasanya tidak enak. Mencari kambing hitam, kisalahmu, kisalahku, dan lain sebagainya. Tidak enak kalau melakukan segala sesuatu dengan tidak damai. Nah, Tuhan Yesus sudah ada. Di dalam kita ada Roh Kudus yang menuntun kita supaya kita dapat hidup dengan damai sejahtera. Toh damai sejahtera itu sudah kulimpahkan kepadamu kok. Di dalam hati panjenengan ada damai sejahtera. Jadi, wonten ing pungkasanipun, kesimpulannya, di masa Advent ini, di mana kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus, menjelang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, monggo, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir sama sekali, kita tidak boleh bingung, karena Tuhan selalu menepati janji, karena Tuhan selalu memberikan sukacita yang besar untuk panjenengan, keluarga panjenengan, dan saya beserta keluarga. Maka dari itu walaupun situasi menuntut kita ini itu, dijalani saja. Dihadapi saja situasi semacam ini. Karena memang sudah ini yang Tuhan atur untuk kita. Dan di dalam kita menjalani sekali lagi, dijalani dengan perasaan damai, dengan perasaan ayem, tentrem. Dan ketika ayem tentrem, pokoknya penak banget menjalani apapun itu. Menjalani masa pandemi ini dengan kreatif, menjalani masa pandemi ini dengan inovatif, menjalani masa pandemi ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita semuanya dituntut teman-teman, para generasi masa depan GKJ Jawa Tiningrat, saya bisa dikatakan
ada di tangan panjenengan masing-masing. Wah, sangar ya. Maka dari itu jajal teluk tanganmu. Ono GKJ Jawa Tingkatan enggak? Enggak ada, berarti imanmu kurang bersih. Enggak Guyon. Ya. Jadi masa depan, generasi masa depan GKJ Jawa Tingkatan ada di pundak kita semuanya. Maka dari itu monggo kita inovatif, monggo kita kreatif, harus tidak boleh kalah dengan situasi semacam ini. Tuhan memberkati Komisi Pemuda dan Remaja GKJ Joyo Diningrat, tetap semangat, tetap sukses, tetap kompak, anti males. Tuhan memberkati. Salam untuk Bapak Ibu, salam untuk keluarga yang ada di rumah. Tuhan juga memberkati teman-teman yang mengikuti via aplikasi. Kiranya Tuhan juga memberkati teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Ingat, masihkah kita Natal? Masih. Karena Tuhan selalu hadir di dalam hati kita. Damai sejahtera selalu ada panjenengan semuanya. Amin. Mekaten, bakal kula aturaken Mbak Tina utawi mas-mas sanesipun. Matur nuwun Mas Eta. Matur nuwun kagem Bapak kita. Jadi kalau Tuhan tuh sebenarnya udah hadir di hari kita. Jadi tinggal kita mau terbuka atau enggak gitu ya Mas. Dan harus selalu semangat. Walaupun kayak gini ya. Jadi kayak gini enggak enak belas ya Mas. Gak enak Mas. Lah enggak enak apa Mas? Enaknya. Harus menyesuaikan ya. Nah itu loh Mas. Mungkin kita belum terbiasa menyesuaikan. Jadi udah 9 bulan kayak gini. Nah aku 9 bulan di rumah loh Mas. Iya. Dolan nek badminton tok. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya. Tanya ke Bapak. Atau dari yang teman-teman online ada nggak? Ya. Mungkin dari apa? Teman-teman online. Mana nih? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Lumayan loh, nanti dapat sepeda dari Pak Eta. Brosur. Udah nih, enggak ada nih. Gak ada yang tanya. Mungkin Mas Panu mau tanya ke Regina. Loh, apa ini? Bukan, itu lain nanti. Tanya nih. Ini anteng mendengarkan apa sepaneng toh ini? Sulit membedakannya ini sebenarnya. Atau masih apa ya, terengah-engah karena kita berkumpul seperti ini akhirnya. Kaget. Enggak. Bahasanya apa? Terheran. Gini aja kali ya, supaya kita lebih semangat dan kita juga menunggu teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, baik yang online maupun offline, yang di Zoom. Kita mau sama-sama angkat pujian dari Pulakasno. Malah Fatu Dewi. Santai, sabar. Tenang. Grogi nih, lama tidak bertemu teman-teman ini. Di pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar
Saat ini kita masuk sesi salam-salam dan tanya jawab. Ya ampun sepi banget. Terima kasih. Oke, kita mulai dari pertanyaan online dulu aja kali ya Pak ya. Oke. Kita lihat dari Instagram, ada satu yang bertanya ini. Dari Mbak Novita Risdanti. Novita Risdanti mau bertanya Pak, apa arti Natal bagi kita kaum muda? Apa yang kita bisa lakukan untuk merayakannya di masa pandemi? Pertanyaannya, apa arti Natal bagi kita kaum muda? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk merayakannya di masa pandemi? Terima kasih. Jadi gini kebijakan yang saya punya, malah kayak debat itu ya. Iya, Natal untuk kaum muda dalam konteks masa pandemi ini, itu saya pikir Natal untuk kita itu kita melahirkan sesuatu yang inovatif. Saya tadi sudah bilang, kita melahirkan sesuatu. Kita melahirkan gagasan-gagasan, kita melahirkan pemikiran-pemikiran yang membawa komisi pemuda dan remaja itu memiliki program-program yang baik, program-program yang menarik, program-program yang baru di dalam konteks masa pandemi sekarang ini. Jadi maksud saya adalah di sini, monggo, walaupun di masa-masa seperti ini, kita bersama-sama untuk Natalan dengan cara melahirkan gagasan, melahirkan program yang baru. Intinya jangan kalah sama situasi sih di Natalan Natal pada tahun ini seperti itu memecut kita semuanya untuk lebih baik lagi. Untuk tahun 2021 kita tentunya berharap hal yang baik. Tetapi saya rasa tidak ada salahnya untuk kita semuanya bersatu hati untuk menyiapkan hal-hal yang baik itu mulai dari sekarang. Pengen berkegiatan apa ya, pengen memiliki program apa ya di tahun 2021, kita bisa men-sharekan itu semua di dalam konteks Komisi Pemuda dan Remaja. Jadi itu teman-teman, kelahiran Tuhan Yesus sudah pasti hadir, sudah pasti lahir di dalam hati kita masing-masing. Maka dari itu mari kita berinovasi dengan damai, kita berimprovisasi dengan damai. Saya pikir itu hal yang tepat untuk kita lakukan dalam masa pandemi sekarang ini. Dan jangan cepat gerundel, tetapi apapun yang panjenengan rasakan, apapun yang panjenengan terima, hadapi itu dengan perasaan damai. Itu saya rasa tepat untuk kita semuanya. Damai di dunia nyata dan juga damai di dunia maya ya. Hati-hati yang punya sosial media apapun itu jangan dipakai untuk hal-hal yang tindakan, kalau dalam bahasa Alkitab jangan dipakai untuk tindakan yang bodoh seperti itu. Tetapi berhikmatlah di dalam menggunakan sosial media. Seperti itu. Jadi baik di dalam dunia sekarang dan di dalam dunia maya, jadilah pusat kedamaian dimanapun panjenengan berada. Seperti itu. Dan pertanyaan yang kedua tadi, apa tadi Mbak Danti? Apa yang bisa kita lakukan ya? Yaitu tadi sih, tetap kreatif. Apapun itu saya pikir dan saya yakin teman-teman pasti punya daya kreativitas yang luar biasa, yang bisa di-share-kan dan bisa disatukan di dalam konteks jemaat GKJ Jawa Tinggrat ini. Dan saya pikir selama itu kegiatan positif dan baik, banyak orang, banyak pihak yang akan mendukung kegiatan teman-teman semuanya. Seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Mbak Novita. Saya pikir Mbak Danti, maaf ya. Baik, tak terima kasih. Ini Novita sepertinya ikut online ini Pak. Tuh, kita terlihat nggak ya ini ya? Oh itu ada, tapi off cam.
Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita coba lihat lagi, sepertinya sudah ada teman-teman di sini, mungkin ada yang bertanya, punya pertanyaan. Coba kita lihat dulu. Waduh, nggak kelihatan ya. Oh itu. Wah, ada ucapan selamat Natal. Wah, rame ya ternyata ya. Malah Halo rame gitu. teman-teman yang ada di rumah, Shalom. Selamat mengikuti persekutuan malam hari ini. Wah, banyak sekali yang Tapi off cam semua Mbak itu Mbak. iya, aduh coba dong sekali online kita pengen melihat. Aku biasanya zoom ini kan berarti aku Mas bubuk Mas. Ketiduran. Wah, jangan ditiru ya ini, Biasanya jangan lho, tapi jangan ditiru. ditiru. Emang udah hafal yang pengajar-pengajar udah hafal. Apa? Teriaki saya Mas. Johan kalau tidak off cam nilaimu tidak keluar. Raup tok. Kita mau ngapain lagi nih Mbak? Kalau apa ada yang mau baca salam-salam ada nggak? Ada beberapa salam-salam di sini. Nanti teman-teman yang offline mau salam-salam langsung boleh loh ini. Jangan malu-malu gitu loh teman-teman. Mungkin kaget nih bapaknya. Lama nggak ketemu jadi Mungkin. oke. Dari @karizade. Halo Mas Karis. Mas Karis ini katanya baru perjalanan ya? Dan Solo. Izin nggak bisa ikut. Ulang. Ya, halo. Halo adiknya. Halo Jessica. Jessica tuh Mas. Aku Samuel. Solo I am coming. Wah, dapat semangat nih dari Mas Karis. Yang selanjutnya juga ada dari siapa Mas? dari Dika_Bima 94. Titip salam dong buat yang kuliah di TELU ambil TF. Aduh, kayaknya tahu ini siapa Siapa ya ini. ini? Siapa tuh? Apa Apa tuh? tuh? Telkom. Di Telkom. Yang kuliah di Telkom dapat salam. Telkom University. Oh Mas Adi. Mas Adi, Oh mana iya nih Mas Adi dapat Wah. salam. Mas Adi dapat salam. Iya panik. Semangat kuliahnya. Panik iya. Terus juga ada dari Mbak Novita lagi nih. Mbak Novita sama Mbak Noviana. Merry Christmas buat semua pemuda remaja. Coba Pak, Yo. umumnya Pak. Sebentar, kita mau menyapa dulu nih yang ada di Zoom. Wah, ngomong sih ada yang on cam ini. Wah. Halo Barta, shalom. Itu siapa itu? Loh. Mungkin Pak Eta mau salam-salam. Wes ngliwet apa durung? Barta habis ini menyiapkan makan malam. Wah, ada Wah, lagi banyak. Semuanya, Yeay. baru semuanya nih. Halo, shalom. Ayo on cam semua. Ayo. Aku mau lihat dulu ini. Ada Mas Raymond, ada kembar Mbak Vita dan Mas Mbak Raymond, Via. adanya ada di sini loh Mas. Ini adiknya. Terus Mas Raymondnya ada berubah. banyak sekali nih. Halo, shalom semuanya. Ini tuh banget pakai virtual background. Tetap Oke, ada semangat. salam-salam lagi nggak Mas? Udah nih Mbak. Bisanya lewat chat. Bisa sih Pak sebenarnya. Coba on mic dong teman-teman. Ini satu rumah tapi on cam-nya sendiri-sendiri ya Pak. Itu boros ya. Boros. Kenapa nggak satu anu aja ya? Kok tiga-tiga Oke, gitu? kita coba lihat dulu ya. Lah malah bareng. Waduh, ada siapa itu? Ada Mbak Novita, ada Mbak Noviana, ada Ivan, ada Mas Raymond, ada Suci, ada Feli, ada Pak Triati dan Bu Yeti, ada Mas Bayu.
Hanji Piang juga. Ada Mbak Eli, ada Bu Eni Irawati, dan juga Elia. Iya kan Elia. Mbak, itu pertanyaannya kok ada yang banyak yang satu rumah tapi kok laptopnya beda-beda itu Mbak? Apa Biar enak lihatnya Mas, Heeh. sendiri-sendiri. nggak boleh tirunan gitu ya? Iya. Jadi gambarnya cuma kita. Itu siapa tuh? Lah kok Kita mendapatkan siapa yang Hanji Piang. Oh my god. Wow, Mas Eta ternyata ya teman-teman. masih juga. Wah, ternyata ramai ya Mbak yang di Sumalang. rame malah. Di Zoom ada 50 orang, Mas. Banyak Mas. Kayaknya 100 sih Sama Mas. sini 50, jadi 100. Orangnya sih Mas. Orangnya sih ya. Ada, Mas. Oke, tadi kita di awal sudah mempersembahkan sedikit dari berkat Tuhan. Mari kita mau sama-sama angkat satu pujian persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Untuk dalam doa sekalian juga. Doa persembahan dan juga doa penutup. Oke, mari teman-teman kita haturkan persembahan, kita mohon pertolongan ketika kita akan mensudahi acara pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah menyertai, mendampingi, dan menuntun jalannya acara Persekutuan Pemuda dan Remaja dalam rangka menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus ini. Dari awal hingga akhirnya semua dapat berjalan dengan baik, dan kami berterima kasih mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah memampukan kami untuk dapat mengadakan acara seperti ini. Tanpa Tuhan kami tidak akan bisa melakukan semuanya ini. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk menerima segala bentuk persembahan dari kami ini. Dan biarlah melalui kami nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Tuhan yang baik, di masa Advent ini, di masa menanti-nantikan kelahiran Tuhan Yesus, di masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan menjaga kami, menjaga iman kepercayaan kami, supaya melalui hidup kami bisa terpancar kedamaian, melalui hidup kami bisa terpancar kasih Kristus bagi semua orang. Tuhan, apabila di dalam kami mengadakan acara pada malam hari ini ada dosa, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kami pun menyerahkan persembahan dari kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menyucikan, supaya melalui persembahan ini nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Tuhan, apabila kami yang ada di gereja ini mau pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu, Tuhan menghantar kami supaya kami dapat sampai ke tempat tujuan dengan selamat.
dan kiranya berkat Tuhan tercurah atas jemaatmu, anak-anak Komisi Pemuda Remaja di GKJ Joyotiningrat. Dan untuk teman-teman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang melampaui segala akal manusia, senantiasa memelihara hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh saudara semuanya, terutama pada masa pandemi ini, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mungkin walaupun kayak situasinya kayak gini tetap tetap semangat. Ya, meskipun pertemuan kita malam hari juga singkat, tapi kita berdoa sama-sama supaya keadaan membaik dan kita bisa bertemu lebih sering dan lebih banyak lagi, ya teman-teman. Ya mungkin acara kita malam hari ini cukup sampai sini dulu teman-teman, karena keterbatasan waktu juga ya. Iya, nanti teman-teman setelah ini bisa langsung pulang. Kita disarankan untuk tidak menggerombol di tempat ini. Juga nanti akan dipersilakan oleh teman-teman Aser ya. Untuk kendel. Yakin. Untuk keluar dan kembali ke Mas. Colot. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa pakai masker. Ya, jaga jarak. Cuci tangan. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri kita. Selamat pulang teman-teman, sampai jumpa di persekutuan kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Dibuka. Ini ya Mas, minumnya. Sampai jumpa teman-teman yang online. Semoga kita segera bertemu. Selamat Hari Natal. Yay!